Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam investasi data center RI, baru recehan, Malaysia panen. Kadang gue nih suka bingung nih sama orang-orang yang ketika pemerintah dikritik terus dia marah. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kalau kita langsung aja reaction? Ada beberapa video nih guys untuk kita reaction hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam investasi data center RI, baru recehan, Malaysia panen investor. Wow. Kita ke slide pertama. Apabila kita coba kaitkan realita yang terjadi antara investasi data center dengan aktivitas atau jumlah pengguna media sosial, harusnya negara kita Indonesia lebih memiliki daya tarik di mata investor. Karena jika melihat pengguna media sosialnya atau medsosnya, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia maupun Vietnam. Tapi ya itu tadi, justru investor asing ini lebih terpikat atau lebih tergoda berminat investasi di Malaysia dan juga Vietnam. Walau berdasarkan laporan data Reportel per Januari 2024, dari keseluruhan platform media sosial, Indonesia masih menjadi negara yang paling unggul di antara Malaysia dan juga Vietnam. Lalu perusahaan mana saja yang juga sudah antre dan juga parkir dananya untuk investasi dana data center begitu ya, atau pusat data center di negara tetangga kita atau di Malaysia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama terdapat Oracle. Saya coba pecahkan satu-satu begitu ya. Dikabarkan di mana Oracle ini atau perusahaan cloud asal Amerika Serikat ini juga baru saja mengumumkan rencana investasinya di Malaysia dengan jumlah sangat besar begitu, di angka 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 98 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan mendirikan cloud regional publik pertamanya di Malaysia. Cloud regional rencana juga akan membantu organisasi di Malaysia memodernisasi aplikasi mereka, memindahkan beban kerja mereka ke cloud, dan berinovasi dengan data analitik dan juga AI. Lalu yang kedua, ada Google. Siapa yang tidak tahu Google begitu ya? Sampai dengan saat ini, di mana Google juga menyatakan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 32 triliun rupiah di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertamanya di negara tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan juga layanan cloud regional. Pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen dari Google, ada Google Search, lalu juga Google Maps dan juga Workspace. Sementara cloud juga akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan juga organisasi di sektor publik dan juga swasta. Selanjutnya ada AWS atau Amazon Web Services. Di sini diinformasikan juga begitu ya, jumlah investasi AWS di Malaysia mencapai 29,2 miliar ringgit atau setara dengan 102 triliun rupiah, dan ini adalah jumlah investasi terbesar yang dibuat oleh raksasa teknologi global di Malaysia. Nah, investasi ini juga mencakup beberapa komponen utama, yaitu berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia, membuka lebih dari 3.500 lapangan pekerjaan di Malaysia, dan AWS telah menandatangani perjanjian kerangka kerja cloud dengan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan adopsi cloud di sektor publik. Lalu ada juga ByteDance. Nah, ini ByteDance yang merupakan induk dari TikTok juga berencana menggelontorkan dana sebesar 2,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,7 triliun rupiah untuk membangun pusat AI
di Malaysia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Perdagangan Malaysia beberapa saat lalu, di mana sebagai bagian dari kesepakatan ByteDance akan mengekspansi fasilitas pusat data di Johor melalui investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Microsoft. Nah, di sini Microsoft pada bulan Mei lalu sempat menginformasikan bahwa Microsoft mengumumkan akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital di Malaysia. Investasi Microsoft meliputi pembangunan infrastruktur cloud dan juga AI miliknya di Malaysia, menciptakan peluang keterampilan AI untuk 200.000 orang tambahan di Malaysia dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan pusat keunggulan AI nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan cyber negara tersebut. Nah, di Indonesia, Microsoft juga mengumumkan rencana investasi untuk infrastruktur cloud dan juga AI, namun nilainya ternyata masih di bawah dengan investasi yang sudah dijajakinya di Malaysia, yaitu senilai 1,7 miliar saja. Lalu kira-kira jurus apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menggiring para investor asing untuk lebih tertarik membuat data center di Indonesia? Emang jurus apaan yang akan digunakan oleh pemerintah kita? Padahal nih, Indonesia itu pengguna internet terbesar, salah satu terbesar lah di dunia. Kenapa nggak dipilih nih? Ada apa kan? Seharusnya tuh pemerintah tuh mikir, kenapa ya dengan pemerintahan ini, dengan negara ini, kenapa nggak dipilih oleh investor, raja-raja investor di dunia ini, kenapa milih Malaysia? Kenapa nggak mikir gitu? Ya seharusnya mikir dong dan memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki, seperti keamanan cyber kita. Itu sangat rentan sekali, sedikit-sedikit kena retas, sedikit-sedikit kena retas. Gimana investor mau masuk ke sana? Ya takut lah. Bener nggak? Iya dong. Kita tuh masih jauh dari kata canggih gitu. Kenapa milih Malaysia? Karena keamanan cyber Malaysia itu jauh lebih aman dibandingkan daripada Indonesia. Jangan bilang negara besar jangan bilang negara kecil deh. Itu semua dari ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Kadang gue nih suka bingung nih sama orang-orang yang ketika pemerintah dikritik terus dia marah. Pertanyaan gue, emang lu siapanya pemerintah? Anaknya bukan, keluarganya bukan, atau pemerintah itu bapak lu juga bukan. Fine lah kalau mereka itu ada di keluarga lu, menjabat sebagai pemerintah. Ya yang bukan, lu ngapain? Gue kasih tahu nih ya, pemerintah itu nggak ada jasanya buat lu. Mereka itu lu bayar. Ya, lu hidup susah tapi mereka hidup mewah dari duit-duit pajak lu. Gua kasih contoh pertama, lu sekolah dari SD sampai SMA bahkan kuliah, 400 juta uang yang lu keluarkan. Ketika lu lulus, lu hanya mengharapkan gaji UMR 5 juta, terlalu habis beratus-ratusan juta untuk di sekolah. Ya, dan apa pemerintah ikut berperan nyariin lu kerjaan? Enggak. Lu nyari kerja sendiri, lu ngasong-ngasongin ijazah ke perusahaan sendiri. Tapi ketika lu terima di sebuah perusahaan dan lu dapat gaji dari hasil keringet lu, sebelum tuh duit masuk rekening lu dan lu pakai, itu udah dipotong pajak duluan sama pemerintah. Coba lu bayangin, mau beli motornya belum lu naikin, lu baru transaksi udah kena pajak. Pajaknya kemana? Ke pemerintah. Setelah lu punya motor, lu juga harus bayar pajak tahunan ke pemerintah. Lu belanja ke Alfamart, ke Indomaret, beli ciki atau minuman, itu minuman belum lu minum udah kena pajak di kasir. Apa yang lu banggain? Lu beli listrik sendiri pakai duit lu beli beras sendiri pakai duit lu. Terus satu lagi, lu bangun rumah sendiri, baru mau bangun dikenain pajak. Rumahnya udah jadi kena pajak. Pajak tanahnya kena juga tahunan. Apa yang harus lu bela dari pemerintah, sedangkan dia hidup dari duit-duit lu semua? Kapan lu mau sadar hasil bumi kita nih berlimpah. Bener. Arab Saudi aja yang cuma ngandelin minyak, nih Arab Saudi. Gak gini-gini banget rakyatnya, ngarepin bansos setiap hari. Bahkan ada sekeliling tangga gua nih yang cuma nungguin bansos setiap bulan. Bansos cuma 600.000 rupiah, nyampe mana? Ketimbang hidup lu 5 tahun ke depan, nyampe mana? Di undang-undang jelas, di undang-undang sumber daya alam kita itu untuk masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya emas, batu bara, nikel, timah, bahkan yang terakhir pasir,
dikemanain, dijual ke negara orang lain, hasilnya mana? Nggak ada buat kita, nggak ada. Apalagi yang harus lu banggain. Gua nggak ngajarin lu benci pemerintah, enggak, cuman berpikir rasional aja cukup. Cukup. Kalau lu mau egois, mau nyelamatin diri lu sendiri, nggak mau peduli dengan kehidupan orang lain gitu ya udah lu diem aja, nggak usah ngomong politik, nggak usah membela pemerintah, lu selamatin aja keluarga lu tabung duit banyak buat keturunan lu. Nggak usah segala ada orang yang kritik pemerintah terus lu marah, nggak nyambung anjing otak. Banyak tuh yang berkelakuan gitu. Ada orang mengkritik pemerintah, padahal kritik itu juga membangun. Keseimbangan dalam sebuah negara itu harus ada yang kritik dan harus ada yang di dalam pemerintahan. Tapi juga bukan membela-bela juga sih. Kalau pemerintah salah, pemerintah keluar dari koridor yang seharusnya, ya kita harus tegur, kita harus salahin gitu. Ya kita harus tegur agar apa? Agar mereka ini tidak enak-enakan gitu. Biar mereka ini memperbaiki kesalahannya untuk menjadikan negara kita semakin baik, semakin maju gitu. Tujuan pengkritik itu gitu. Memang berkritik ini cari kesalahan, namanya juga pengkritik, cari kesalahan. Kalau cari yang benar-benarnya itu namanya pembela. Jadi jangan bilang ini orang cari salahnya Indonesia aja. Itu namanya pengkritik. Ya pasti cari kesalahannya. Nggak mungkin pengkritik ini cari kebenarannya dari pemerintah. Karena kita tidak mau pemerintah ini lengah gitu. Tidak mau lengah. Entar enak-enakan membuat kesalahan. Seakan-akan mereka ini ambil benernya sendiri. Bener jadi salah, salah jadi bener. Itu kita nggak mau gitu. Itulah kenapa kita cari kesalahan negara kita sendiri, bukan kesalahan negara orang. Berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan, tapi gaji pekerja wajib dipotong tapera 3%. Pemerintah nyekik rakyat. Guys, ada berita panas banget nih dari DPR. Dengar nih, masa mereka dapat uang tunjangan rumah sampai 50 juta per bulan. Ini sih gede banget ya guys, bandingin rakyat masih banyak yang miskin. Bahkan sekarang gaji wajib dipotong tapera 3%. Wakil rakyat malah foya-foya kayak gini. Parah banget sih. Kalau menurut keterangan dari Indra Iskandar, Sekjen DPR, emang rumah dinas sekarang udah banyak yang rusak dan biaya perbaikannya tinggi. Kata Indra sih angka tunjangan ini kisaran 30 juta sampai 50 juta guys, tergantung rumahnya kayak gimana. Wah enak banget ya, sementara rakyat banting tulang cari uang demi bertahan hidup. Kalau menurut kalian DPR perlu tunjangan rumah dinas gak sih guys? Kok kayak gede banget gini sih angkanya? Bener kan kata gue kan di konten yang sebelumnya. Pejabatnya berfoya-foya enak-enakan di sana, membagi rata uang negara. Rakyatnya diperas untuk menyumbang untuk membayar hutang-hutang negara. Kemana? Mereka ini membela rakyat, wakil rakyat atau bukan sih? Silahkan jawab di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.